tradisi maaf-maafan di tempat kita sebelum Ramadan itu karena sebab yang mana? Sudah mendekati maghrib, terus dia bilang, aku dulu ngatus, saya belum mandi besar. Akhirnya dia seperti orang buru-buru untuk segera mandi besar, jangan sampai masuk tanggal 1, yaitu maghrib tanggal 1 Ramadan, sementara dia belum mandi. Kita bentar lagi puasa, dan biasa di masyarakat itu ada beberapa budaya, diantaranya yang rame itu maaf-maafan sebelum puasa. Jadi ya bisa via WA atau video call ya, atau mungkin chat gitu ya, minta maaf sebelum puasa. Nah itu kira-kira seperti apa Ustaz? Secara hukum atau perlu nggak kita maaf-maafan? Artinya ketika masuk Ramadan kita dalam posisi bersih gitu Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, satu prinsip yang selalu kami tanamkan ya, bahwa sebuah amalan itu bisa bernilai berbeda tergantung dari latar belakang dan keyakinan yang dia miliki. Amalan A, sama-sama amalan A, pelakunya B dan C. B punya keyakinan X, C punya keyakinan Y terkait amalan A itu. Sebagai contoh misalnya, maaf-maafan. Maaf-maafan itu adalah amalan. Saya minta maaf kepada X karena saya punya salah kepada X, sehingga saya tidak ingin nanti X akan nuntut saya di akhirat, maka saya minta maaf kepada X. Berarti keyakinan saya, kenapa saya minta maaf kepada X? Karena dengan ini saya bebas dari tuntutan ketika di akhirat, sebab saya telah berbuat salah sama X. Si B minta maaf sama X dengan keyakinan, kalau saya minta maaf sama X, maka saya akan mendapatkan pahala sekian, atau puasa saya jadi sah. Karena kalau saya belum minta maaf sama X, maka puasa saya tidak diterima. Berarti di sini ada dua keyakinan yang berbeda. Keyakinan karena saya khawatir nanti dituntut di akhirat, yang satu karena keyakinan saya tidak sah puasanya jika tidak minta maaf sama orang lain. Baik. Nah, tradisi maaf-maafan di tempat kita sebelum Ramadan itu karena sebab yang mana? Karena latar belakang disebabkan kesalahan, ataukah latar belakang karena keyakinan puasanya tidak akan diterima sampai dia minta maaf? Ternyata yang dominan terjadi adalah yang kedua. Sehingga masyarakat ketika mereka meminta maaf kepada yang lain, ketika ditanya, kenapa Anda harus minta maaf? Karena mereka punya keyakinan itu. Kalau saya tidak minta maaf sebelum masuk Ramadan, maka Ramadan saya tidak diterima, puasa saya tidak diterima. Dan jika kita telusuri, ternyata sebabnya adalah tersebarnya hadis palsu. Dan saya pernah mendapatkan broadcast hadis palsu itu. Hadisnya kurang lebih menyatakan, barang siapa yang ketika memasuki bulan Ramadan dia belum minta maaf kepada suaminya atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya atau temannya, saudaranya, tetangganya dan seterusnya. Di situ disebutkan rincian orang-orang siapa saja yang harus dia minta maaf. Maka nanti Ramadannya, puasa Ramadannya tidak akan diterima sampai dia minta maaf sama ini semuanya. Dan di situ melibatkan doanya Jibril, bahwa celakalah orang yang memasuki Ramadan sementara dia belum minta maaf kepada A, B, C dan seterusnya. Disebutkan secara rinci siapa saja orang terdekat dia yang seharusnya dia minta maaf kepadanya. Nah, dari hadis palsu ini kemudian muncul keyakinan tadi, kalau saya tidak meminta maaf maka saya akan terancam keselamatan dari puasa saya. Praktek inilah yang kita kritisi. Dari mana kau punya keyakinan kayak gitu? Keyakinan ini salah. Nah, terus hadis tadi itu hadis palsu. Teks hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW turun mimbar sambil mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, Anda kenapa membaca amin sementara tidak ada doa yang Anda baca dan Anda tidak sedang mengaminkan doa orang lain? Lalu Nabi SAW menyampaikan, Jibril berdoa dengan 3 doa, lalu beliau mengaminkannya. Salah satu di antara doa Jibril itu adalah Jibril membaca doa, raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai
dosanya belum diampuni. Kemudian Nabi SAW mengucapkan amin, kabulkanlah ya Allah. Nah, dalam hal ini yang terancam Ramadannya itu tidak berkualitas, puasanya tidak berkualitas adalah bukan orang yang tidak minta maaf, tapi orang yang puasa Ramadannya tidak berkualitas. Contohnya, ketika dia berpuasa, dia banyak maksiat. Ketika dia berpuasa, banyak berbuat jahat, dan seterusnya. Sehingga puasanya jadi tidak berkualitas, bercampur dengan aneka maksiat. Dalam kondisi inilah, kemudian puasa Ramadannya bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Artinya dia nggak dapat pahala. Dan Nabi SAW juga mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amah wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, perbuatan jahat, maka Allah nggak butuh puasanya. Kalau ini benar. Tapi kalau diyakini bahwasanya ketika tidak meminta maaf kepada siapapun di sekitarnya, puasa Ramadannya terancam, ini salah. Karena Islam nggak pernah mengajarkan keyakinan seperti itu. Nah, kalau ini Ustaz, kalau mandi Ustaz, jadi mungkin di daerah-daerah itu ada gitu ya. Jadi sebelum Ramadan ada mandi khusus, bukan mandi kayak pada umumnya gitu ya. Ya, mereka mengatakan sebelum Ramadan harus mandi. Terserah mungkin di Jawa istilahnya apa gitu ya. Mungkin di Sumatera ada juga istilahnya dan yang lain. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Sama nggak dengan maaf-maafan tadi gitu ya? Kurang lebih berangkat dari keyakinan yang semisal, bahwa kamu sebelum masuk Ramadan harus suci dulu dengan kau bersihkan dirimu menggunakan mandi besar. Mandi besar di sini niatnya adalah dalam rangka membersihkan seluruh dosa dia sebelum masuk Ramadan. Lagi-lagi kita perlu mempertanyakan, kamu punya keyakinan ini dari mana? Siapa yang ngajarin? Apakah Islam pernah mengajarkan bahwasanya kalau kamu sebelum masuk Ramadan harus suci dari dosa? Kalau suci dari dosa bentuknya bukan mandi, tapi tobat. Namun orang ini mandi. Dan lebih dari itu, mungkin ada keyakinan, tapi saya nggak tahu kalau sebagian orang punya keyakinan kayak gini. Bisa jadi orang meyakini bahwa dengan mandi ini merupakan syarat agar orang bisa sah ketika berpuasa Ramadan. Makanya kadang mandi itu dikejar. Artinya jangan sampai memasuki tanggal 1 Ramadan sementara dia belum mandi. Saya pernah menjumpai orang seperti itu. Jadi sudah sore ya, sudah mendekati maghrib, terus dia bilang, aku dulu ngatus, saya belum mandi besar. Akhirnya dia seperti orang buru-buru untuk segera mandi besar, jangan sampai masuk tanggal 1, yaitu maghrib tanggal 1 Ramadan, sementara dia belum mandi. Mungkin keyakinan itu ada pada diri orang ini, bahwasanya kalau saya nggak mandi, terancam keselamatan Ramadan saya. Dan ini kan keyakinan yang nggak benar. Kemudian lebih dari itu, bahwa ketika puasa, orang tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil maupun besar. Dan memang orang ini tidak dalam keadaan hadas, karena dia mandi itu bukan untuk menghilangkan hadas. Dia sebelumnya sholat asar, kemudian setelah itu dia mandi besar. Ternyata mandinya bukan dalam rangka menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun besar, tapi karena keyakinan tadi. Dan Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW adrakahu subh wa huwa junubun min ahlihi. Nabi SAW ketemu waktu subuh, sementara posisi beliau belum mandi junub karena baru saja melakukan hubungan badan sebelum masuk waktu subuh. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Setelah itu Nabi SAW mandi dalam rangka menghilangkan hadas. Setelah masuk azan subuh, beliau mandi dalam rangka menghilangkan hadas, wa yasumu, lalu beliau berpuasa. Sehingga ini dalil bahasanya walaupun sudah masuk waktu subuh, orang belum mandi junub, itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Maka dalam hal ini kita bisa meyakini bahwa mandi ketika puasa itu tidak diwajibkan dan tidak harus. Kalau ada keyakinan bahwa itu menjadi syarat sah puasa, ini keyakinan yang salah, karena syarat sah puasa tidak harus mandi.